nikah masih dia berangkat haji anu teu acan hoyong anu atos hoyong deui. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa yang dimaksud dengan pernikahan? Yang dimaksud dengan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang Nomor 1 Tahun 74 juga terkait dengan batas minimal usia. Yang dulu Undang-Undang Tahun 74 usia untuk calon mempelai wanita usianya 16. Nah sekarang ada aturan baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia pernikahan itu sekarang sama, baik untuk calon mempelai ya maupun calon mempelai wanita minimal 19. Kalau usianya di bawah 19 kurang sedikit, nanti ada yang disebut dengan toleransi usia, tapi melalui persidangan di pengadilan agama. Bagaimana caranya atau tips supaya perjalanan rumah tangga ini bisa pada bentuk abadi? Saya menggunakan kata istilah abadi ini sebetulnya untuk Allah, tapi ini dalam kehidupan kemanusiaan yang dimaksud bagaimana supaya awet langgeng, begitu maksudnya. Ada beberapa hal yang mesti dipahami bersama. Yang pertama, niatkan yang kuat bahwa pernikahan ini adalah perintah Allah. Jelas perintahnya dalam Al-Quran. Kemudian lagi begitu jelas sabda Rasul dalam hadis yang sahih. Maka dengan demikian, yang pertama kali harus ditanamkan, kalau nikah ini adalah bagian dari lingkup ibadah, maka saudara-saudara sekalian, luruskannya sampai ke satu titik nilai keikhlasan berarti yang harus dibangun. Rasul dalam hal ini pernah bersabda, man nakaha lillah, barang siapa yang membangun rumah tangga, barang siapa yang nikah lillah, dasarnya karena Allah. Ini starting point, dasarnya karena Allah. Kemudian wa ankaha lillah, dan barang siapa yang menikahkan, kalau tadi yang melaksanakannya, yang menjalaninya, barang siapa yang membangun rumah tangga dasarnya karena Allah, kemudian yang menikahkannya pun dasarnya karena Allah,
faqad istahaqqa wilayat Allah. Maka yang menikah dan yang menikahkannya itu sangat berhak ada di wilayah ridhonya Allah. Saudara sekalian, Rasul pernah mengatakan ad-dunya ubala'un wa imtihanun. Dunia ini adalah tempatnya persoalan, permasalahan, segala macam urusan, wa imtihanun, dan tempatnya berbagai ujian. Nah, gitu ya. Sementara ujian itu bagi dua bagian. Ada bala'un bisyarri, ada bala'un bil khair. Ada ujian yang kita semua tidak mengharapkan, bisyarri, sesuatu yang tidak diharapkan. Dengan sebut masyarun itu artinya keburukan. Dalam hal ini diartikan sesuatu yang tidak diharapkan. Siapa orangnya yang mau sakit? Sementara satu saat kita jatuh sakit. Nah, itu ujian dalam bentuk yang tidak diharapkan. Ketika kita dihadapkan dengan ujian yang semua kita tidak mengharapkan, maka kesabaran di sana dihamparkan, ketawakalan di sana dihamparkan. Kemudian lagi kita ingat niat kita membangun rumah tangga itu apa? Kembalikan lagi arruju ila niat. Kita kembalikan kepada niat kita. Bukankah di awal niat kita untuk ibadah? Bukankah ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau ada nilai keikhlasan? Begitu ya. Nikah masih dia berangkat haji, anu teu acan hoyong, anu atos hoyong deui. Anu teu acan nikah hoyong nikah, anu atos ya hoyong deui teh kadinya deui maksudna. Lain bade namihan gitu ya. Akdun nikah dalam Al-Quran disebut menggunakan lafaz mitsaqon ghalidho. Tadi janji pokok. 4 pilar pernikahan, 4 pilar rumah tangga itu yang pertama ada mitsaqon ghalidho. Masih hafal tadi? Tepuk sakinah. Nanti yang mau berfokus, berkonsentrasi itulah. Kepropahe lah ya. Mitsaqon ghalidho. Dalam Al-Qur'an ada terselip kalimat mitsaqon ghalidho, janji kokoh. Yang menarik dalam Al-Qur'an dari 114 surat, kalimat mitsaqon ghalidho itu hanya ada di 2 surat. Yang 2 surat itu di surat An-Nisa disebut 2 kali, di surat Al-Ahzab disebut 1 kali. Ternyata kalimat wa akhadnahum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dan mereka janji yang begitu kokoh. 3 kali kalimat mitsaqan ghalidha itu digunakan oleh Allah dalam wahyunya, dalam Al-Quran. 1 ketika 5 nabi dan rasul ketika dilantik mendapat predikat sebutan ulul azmi. Subhanallah, itu mitsaqon ghalidho, menggunakan kalimat mitsaqon ghalidho. Kemudian yang kedua, ketika janji setianya orang Bani Israil itu menggunakan mitsaqon ghalidho. Yang ketiga, ketika Anda semua nanti ijab dan qabul membangun rumah. Ijab pernyataan dari Bapak Wali, qabul kalimat penerimaan dari calon mempelai pria. Maka peristiwa itu disebut mitsaqon ghalidho. Maka berarti mitsaqon ghalidho dalam kaitan membangun rumah tangga itu disejajarkan oleh Allah dengan apa? Dengan diangkatnya Nabi dan Rasul yang 5 tadi mendapatkan sebutan ulul azmi. Berarti luar biasa, pantas kalau Rasul mengatakan an-nikahun nisfuddin, pernikahan itu sebetulnya setengahnya dari agama. Nah, gitu ya, janji setia. Kemudian setelah nun dari nikahun itu ada huruf kaf. Kaf itu simbol dari karohiyah. Apa yang dimaksud dengan karohiyah? Karohiyah itu artinya kesulitan, persoalan, permasalahan.
wa khalaqnakum azwaja. Bukankah Allah telah menegaskan bahwa kami menciptakan segala hal yang ada di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada calon mempelai wanita, ada calon mempelai pria. Ada orang tua, ada anaknya. Ada agnia, ada fukoro dan masakin. Itu berpasang-pasangan. Jadi kalau ada nikmat, tentunya ada kesulitan hidup, persoalan hidup. Kenikmatan diibaratkan seperti kita menuruni, menapaki jalan yang turun, kanan kiri taman yang begitu indah. Sementara kalau ia kesulitan hidup, seperti kita menapaki jalan yang begitu mendaki, kanan kiri jurang yang begitu curam. Jalannya dibahaya itu gambaran karohiyah. Tapi jangan khawatir, bukankah huruf yang ketiga dari nikah itu ada huruf alif? Lihat, nun, kaf, alif. Alifnya ini kata kunci untuk sukses keberhasilan dalam rumah tangga. Nun, katil, nah setelah nikmat kesulitan hidup kalau dia jangan lupa istiqomah apa? Ketika kita mendapatkan karunia, jangan lupa istiqomah kita bersyukur kepada Allah. Makna bersyukur berarti ada huququz zawj 'ala zaujah wa huququz zaujah 'ala zauj. Jangan lupa dalam perjalanan rumah tangga itu ada hak huququz zawj 'ala zaujah, hak suami dari istrinya. Kemudian ada hak istri dari suami. Kalau hak suami berarti kewajiban untuk istri. Kalau hak istri berarti kewajiban untuk suami. Kemudian yang ketiga ada hukukul musyarakah. Ada kewajiban yang bersifat sama-sama. Hak suami istri, kewajiban pun suami istri. Kalau Anda semua istiqomah, maka yakin akan sampai nanti ke huruf hak yang terakhir. Hak itu adalah simbol dari hasan. Hasanah nama kebaikan, kesuksesan karena ditempuh dengan apa? Ada keistiqomahan ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan persoalan rumah tangga, kita tetap sabar dan ikhtiar, juga tawakal dalam menghadapi semua itu. Maka nanti akan dihantarkan ke hak. Haknya adalah kesuksesan, kebaikan rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah dan warahmah. Sekali lagi, 27 tahun perjalanan rumah tangga bukan tidak ada persoalan. Persoalan selalu ada. Siapa orangnya yang di dunia ini tidak punya persoalan? Tidak. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita rumuskan, bagaimana kita mensikapi persoalan. Gitu ya. Selamat semua. Ya. Nanti kita sambung lagi kalau masih ada waktu. Masih di pilar pertama. Dan nanti kita perhatikan lagi di pilar kedua. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpasangan, janji kokoh, saling hormat, saling setia, saling sayang, saling ridho, musyawarah untuk sakinah.